Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Devia Rizka Arindi dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian pada pasien melalui kegiatan visit dengan dosen pengampu Apoteker Yona Haryanti Putri M.Farm. Next slide. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Herni Septiana, Anissa Dwi Lestari, saya sendiri Devia Rizka Arindi, Anissa Nurjana, Ingrid Haura Balkis, dan Kris Aurel Amanda Syahputri. Nah, sebelumnya, apa itu visit apoteker? Jadi, visit apoteker ini merupakan praktik apoteker yang dilaksanakan langsung oleh apoteker kepada pasien di ruang rawat inap dalam rangka meningkatkan hasil terapi dan mengurangi kesalahan pemberian obat atau medicine error. Nah, baik dilakukan secara mandiri atau secara tim bersama tenaga kesehatan lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai visit apoteker akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikut. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya penjelasan mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian pada pasien, salah satunya berupa praktik apoteker di ruang rawat inap melalui kegiatan visit. Apoteker dapat berperan dalam perawatan pasien dengan cara optimalisasi penggunaan obat dan minimalisasi efek obat yang tidak diharapkan. Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan farmasi klinik khususnya bagi pasien rawat inap. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kejadian error, meminimalkan cedera, mengurangi bahaya atau dampak yang terjadi ketika terjadi error serta meningkatkan kualitas pelayanan. Berikutnya, pelayanan farmasi yang efektif dan terjangkau dengan cara memaksimalkan dan meningkatkan manajemen penggunaan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 pada tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, ronde atau visit pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Pelayanan farmasi klinik meliputi penerimaan resep, racikan obat, penyerahan obat, informasi obat, dan pencatatan ataupun penyimpanan resep. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian klinik di puskesmas meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat atau biasa disebut PIO, kemudian konseling, ronde atau visit pasien khusus puskesmas rawat inap, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dibuat sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan kefarmasian oleh profesi apoteker, sebagai pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di puskesmas, untuk melakukan perlindungan kepada pasien dari pelayanan yang tidak profesional, dan melakukan perlindungan profesi dari tuntutan pasien yang tidak wajar. Di dalam standar pelayanan kefarmasian, adapun disebutkan peran farmasi dalam pelayanan visit, yaitu bahwa apoteker perlu menyampaikan beberapa informasi tentang obat kepada pasien. Adapun penyampaian informasi ini dirasa perlu agar pasien memiliki pengetahuan yang cukup memadai terkait dengan obat yang mereka gunakan. Informasi terkait obat, misalnya, informasi ini perlu disampaikan kepada pasien agar mereka dapat dilibatkan secara aktif untuk dapat melakukan pencegahan terhadap interaksi obat. Adapun menurut Amelia dan Putri, tahun 2021, tujuan visit pasien dilakukan oleh apoteker adalah untuk mengetahui dan mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, melaksanakan pengkajian mengenai obat, pemantauan terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, memeriksa obat pasien, serta memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien.
Alasan tidak meratanya visit apoteker di pusat kesehatan yaitu ada beberapa kendala yang menjadikan suatu pusat layanan kesehatan belum menerapkan visit pasien oleh apoteker. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam pusat layanan kesehatan tersebut. Sistem distribusi obat pada rawat inap juga dilakukan secara floor stack sehingga pasien tidak bertemu dengan apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian. Kemudian, alasan selanjutnya ialah tidak adanya partisipasi atau kebijakan direktur dalam hal kolaborasi dokter dengan apoteker yang menyebabkan efektivitas timur rumah sakit tersebut menjadi tidak maksimal. Itulah materi dari presentator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman presentator yang telah memaparkan materinya. Berikut untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Nah, teman-teman, itulah tadi penyampaian materi kami mengenai pelaksanaan kegiatan farmasi pada pasien melalui kegiatan visit. Nah, semoga pemaparan yang telah disampaikan oleh presentator dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.